1. Serut dulu es batunya yang banyak. Padetin sampai bentuk tumpeng raksasa. Pertama, kita guyur dulu pakai sirup ijo neon. Terus timpa lagi pakai sirup coklat pekat. Mandi, susu, kental manis dulu. Lihat tuh, meleleh-leleh kayak lahar putih. Parut keju yang banyak bang. Satisfying banget gak sih? Ditusuk. Pakai apa tuh? Oh alah, ternyata buat pondasi es krim. Waduh, mau setinggi apa ini? Siram saus coklat lagi. Terus diguyur lagi pakai kuah kental manis tadi sampai lumer ke bawah. Sekarang waktunya dekorasi. Tempel kacang almond dan potongan coklat. Ditempel manual satu-satu biar estetik. Masih kurang warnanya. Oke guys, sirup kuning, sirup biru, sirup merah. Terakhir, tabur remah-remah surga. Siapa yang sanggup ngabisin sendirian? Selamat makan. 2. Lihat nih guys, masuk kol segunung, bawang bombay sebaskom. Ini sih salad versi kearifan lokal. Langsung guyur bumbu rahasia. Tabur garam, kasih minyak kehidupan. Dan jangan lupa perasan jeruk nipis, biar seger. Nah, ini dia part paling penting. Diaduk pakai tangan kosong, biar rasanya makin menyatu. Pew! Mantap! Belum kelar bos. Masukin mie orenya yang ngejreng banget, plus bawang goreng kriuk. Rame banget isinya. Sekarang jurus pamungkas. Diaduk, dibanting, digoyang terus bang. Ini sih bumbunya pasti merata sampai ke inti mie. Bi, lihat tuh warnanya. Menggoda banget kan? Siapa yang berani nolak ginian? Sikat, selamat makan. 3. Inilah kesibukan pedagang kaki lima di India saat menyiapkan matar. Hidangan berbahan dasar kacang polong putih atau kuning. Kacang yang sudah direbus hingga lunak ini kemudian dicampur dengan berbagai macam masalah rempah-rempah dan air asam jawa untuk memberikan rasa segar. Proses pengadukan sangat penting agar bumbu meresap sempurna. Setelah tercampur rata, pedagang dengan cekatan menyajikannya ke dalam mangkuk daun tradisional yang disebut dona. Kunci kelezatannya ada di sini. Tambahan saus tomarin asam jawa, taburan garam hitam, dan bubuk cabai. Sebagai penyegar, hidangan ini diberi irisan jahe memanjang julienne, daun ketumbar, dan bawang merah cincang yang melimpah. Satu porsi penuh cita rasa, pedas, asam, manis, dan gurih. Siap dinikmati. Selamat makan! 4. Hah, apple merah seger gini malah mau digoreng. Wait, ini sekalian jambu bijinya juga. Wah beneran dong, diiris tipis-tipis banget. Kirain mau bikin rujak. Ternyata langsung dicelup ke adonan tepung kental gini. Guys, ini apple fritters atau bakwan apel nih namanya. Dan, treng, mandi minyak panas dulu. Gila, langsung ngembang jadi gembul-gembul banget. Tiriskan dulu bosku. Lihat tuh, warnanya golden brown. Cakep banget. Biar makin mind-blowing, dikasih saus merah sama taburan daun ketumbar. Definisi makan buah, tapi tetap berdosa. Siapa berani coba? Selamat makan. 5. Pernah lihat cara bikin amritsari kulcha atau roti naan isi dalam porsi raksasa? Di India, pedagang kaki lima punya teknik unik. Mereka menghamparkan adonan dasar selebar meja, lalu menaburkan rempah kering dan bawang merah cincang dalam jumlah masif. Isiannya sangat kaya. Ada campuran sayuran seperti jagung, kacang polong, dan bumbu masala rahasia. Semua dicampur manual langsung di atas meja kerja. Metode ini mempercepat kerja, alih-alih mengisi satu persatu. Mereka membuat satu gunungan isian besar, baru kemudian dipotong sesuai porsi. Setelah isian dibungkus kulit luar, roti dipipihkan dan siap masuk ke pembakaran. Mereka menggunakan tandur, oven tanah liat tradisional yang suhunya sangat tinggi, membuat roti matang dan garing dalam hitungan detik. Sentuhan terakhir adalah olesan mentega cair, disantap hangat dengan col kari kacang yang kental. Sebuah mahakarya street food yang penuh rasa. Selamat makan! 6. Waduh, lihat tuh monster hijau lagi mandi di minyak panas. Ini bukan pisang goreng ya guys. Ini mirchi baji, alias cabai jumbo, yang dibalut tepung berbumbu. Desis minyaknya aja udah bikin perut keroncongan. Garing di luar, lembut di dalam. Sekarang kita masuk ke aksi si abang jagoan. Lihat tuh skill pisaunya. Cincang daun seledri secepat kilat. Chop chop chop. Jangan kedip atau kamu bakal ketinggalan.
Nah, gorengan cabai tadi nggak dimakan utuh, tapi dipotong-potong lagi biar jadi bite size. Bunyi crashnya kedengeran kan? Masuk ke mangkok magic. Tambah irisan bawang merah biar wangi. Terus, boom! Bubuk cabai merah yang banyak. Kayaknya si abang punya dendam pribadi nih. Sama yang beli, pedes banget pasti. Tambah lagi bumbu rempah rahasia. Garam, sama air perasan jeruk, biar seger. Dan ini dia favorite kita, kacang tanah goreng. Biar ada sensasi nati dan crunchy-nya. Belum selesai, tambahin puffed rice atau berondong beras. Terus mix semuanya pakai jurus tangan kosong. Katanya sih, bumbu tangan ini yang bikin rasanya makin otentik dan sedap. Setuju nggak? Waktunya plating. Lihat tuh, porsinya nggak pelit. Melimpah ruah sampai tumpah-tumpah. Warna-warninya bener-bener festival rasa banget. Terakhir, garnish lagi pakai daun seledri dan bawang. Boh, ini dia definisi jajanan kaki 5 rasa bintang 5. Siapa yang nolak dikasih beginian? Jadi lapar kan? 7. Waduh. Santai dong bang, lihat nih skill motongkolnya. Udah kayak lagi main Fruit Ninja level dewa, cepat banget tangannya. Oke, kol segunung tadi bakal dikawinin sama mie lidi super kriuk ini. Bukan sembarang mie, ini teksturnya garing banget guys. Masukin semuanya ke panci ajaib. Kol segar, ketemu mie garing. Kira-kira bakal jadi apa ya? Nah, ini dia kuncinya. Guyur pakai saus merah merona. Dari warnanya sih fix ini pedas, gurih, dan penuh rempah. Jangan pelit-pelit bang, banjur terus. Waktunya mixing, aduk terus. Lihat tuh warnanya mulai nyatu. Jadi oranye menggoda. Suara kerosak-kerosaknya itu loh. ASMR kearifan lokal banget. Chef ini beneran definisi fusion food yang barbar, tapi bikin penasaran. Udah rata bumbunya, langsung ciduk ke piring. Lihat porsinya, nggak pakai pelit, full satu piring munjung. Terakhir, taburin lagi pakai daun bawang biar cantik. Ini dia, Chinese Belle ala Mumbai, renyah, pedas, nampol. Siapa yang berani coba? 8. Menemukan penjual mie kaki 5 yang unik malam ini. Lihat persiapan mie-nya yang masih segar. Proses dimulai dengan menumis telur orak-arik di atas wajan panas. Aroma gurihnya langsung tercium. Ditambahkan irisan kol dan sayuran segar untuk memberi tekstur renyah. Lalu, porsi mie yang sangat besar dimasukkan sekaligus. Sekarang waktunya perbumbuan. Kunci dari mie goreng enak ada di teknik mengaduknya dengan api besar. Abangnya memastikan setiap helai mie terkena panas wajan atau wok hei. Lihat betapa cekatannya tangan si penjual. Mengaduk porsi sebanyak ini butuh tenaga yang kuat loh. Setelah matang merata, mie dipindahkan ke wadah besar. Pelanggan sudah siap menanti piring mereka masing-masing. Sentuhan terakhir adalah saus cabai, sambal hijau, dan mayones melimpah di atasnya. Kombinasi rasa pedas, gurih, dan creamy dalam satu piring. Selamat makan! 9. Wah, lihat nih guys. Gentongnya aja segede gaban gini. Ini lagi mau bikin minuman legendaris India. Masukin tepung kacang kudanya. Nah, ini part terserunya. Mixing time. Gak butuh blender. Cukup pakai tenaga dalam si bapak. Lihat tuh cara ngaduknya. Satisfying banget kan? Dikocok terus sampai teksturnya super creamy. Sekarang waktunya plating. Pouring. Dituang satu-satu ke gelas kaca klasik ini. Warnanya mirip jus alpukat ya. Eits, belum kelar. Taburin bumbu rahasia, garam masala, dan plot twist pakai irisan bawang sama cabai dong. Ini dia satu drink. Protein shake dengan kearifan lokal. Perindavan, gurih, pedes, nyegerin. Siapa berani coba? 10. Waduh, lihat tuh kuah karinya dituang panas-panas, teksturnya kental banget, dan rempahnya pasti nendang. Buat penetral, ada minuman buttermilk dingin. Lihat es batunya, seger banget buat cuaca panas. Sekarang kita intip dapurnya. Adonan roti ini diisi bumbu rempah kuning, lalu digulung-gulung. Skill abangnya pro banget nih. Potongannya cepat dan presisi, biar ukurannya pas. Langsung cemplung ke minyak panas. Lihat tuh, adonannya langsung bloating mengembang jadi coklat keemasan. Wah, fix ini pasti luarnya renyah, tapi dalamnya lembut, menggoda banget. Waktunya plating. Pakai piring daun biar autentik. Siram kuah kari kentangnya yang medok tadi, plus cabai hijau. Jangan lupa minuman dinginnya. Nah, ini dia, satu set sarapan India yang bikin ngiler parah. Belum selesai, harus ditutup sama yang manis-manis, 2 biji gulab jamun hangat. Sempurna. 11.
Rahasia kelezatan dimulai dari sini. Taburan biji-bijian aromatik di atas wajan panas langsung disusul dengan tumisan sayur dan rempah yang melimpah. Semua bahan diaduk rata agar bumbunya meresap sempurna. Sekarang waktunya roti kulcha masuk. Roti ditaruh tepat di atas bumbu supaya setiap pori-porinya menyerap rasa. Keunikan lainnya ada di sini. Bawang bombay, paprika, dan tomat dipotong dadu secara kilat langsung di atas panggangan. Kesegaran bahannya benar-benar terjaga. Semua bahan tadi disatukan dengan roti, ditekan-tekan sampai menyatu. Dipotong jadi bagian-bagian kecil supaya bumbunya makin merata ke dalam. Ini dia bagian favorit semua orang, the cheese. Taburan keju yang sangat loyal, disusul saus spesial dan daun ketumbar segar sebagai sentuhan akhir. Matang sempurna, hangat, dan sangat menggoda. Siap dinikmati selagi panas. Selamat makan. 12. Lihat tuh, tangannya lincah banget. Kentang rebus, langsung dimasukkan barbar. Terus disiram bubur kari kental yang super medok. Wah, aromanya nembus layar nih. Belum cukup. Tambahin lagi bubuk cabe, bumbu masala, garam. Bumbunya nggak pelit sama sekali. Kucurin jeruk nipis biar tambah seger. Terus diaduk-aduk lagi sampai semua bumbu meresap sempurna. Lihat teksturnya, creamy banget. Langsung plating di piring daun. Padetin dulu biar mantap. Eits, belum kelar. Kasih topping tomat, bawang, sama cabai hijau utuh. Gila sih, ini definisi rasa yang meledak di mulut. Siapa yang ngiler? Selamat makan. Thanks for watching.